Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Ini Bu, dari tim fasilitator membuat satu rancangan proyek yang mungkin akan dilakukan di madrasah kita. Yang kami buat itu adalah temanya kewirausahaan. Topiknya itu adalah berwirausaha dengan membuat dan menjual bubur pedas. Ya, karena memang bubur pedas ini kan salah satu budaya lokal yang mesti dijaga, yang mungkin kemungkinan akan hilang. Jadi satu tawaran kami untuk menjaga itu, mengajarkan siswa agar mereka bisa berwirausaha dengan membuat dan menjual bubur pedas. Ini mungkin kira-kira rancangan yang akan kami lakukan. Oh ya, baik. Silakan untuk Ibu pelajari terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya memang ada sesuatu yang perlu dicoret, diperbaiki, di apa gitu, nanti silakan. Oke, baik Pak ya. Saya cek dulu ya Pak ya. Iya. Temanya kewirausahaan, kemudian topiknya berwirausaha dengan membuat dan menjual bubur pedas. Ya. Kira-kira ini bisa dirancang secara online tidak Pak? Dirancang secara online, kalau untuk literasinya bisa. Oh bisa, baik ya. Dimensinya sudah oke. Elemennya oke, masuk sub-elemennya juga. Karena bubur pedas banyak menggunakan bahan-bahan alam ya Pak ya? Iya. Termasuk tumbuhan-tumbuhan yang tidak dibudidayakan ya, seperti pakis. Iya. Kemudian kreatif, oke. Elemennya menghasilkan karya, oke. Ya, ada kerjasamanya, kemudian ada komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, ya, oke. Alur aktivitasnya sudah ada ya Pak ya. Ada. Yang pertama di sini sudah ada pengenalan. Ini kira-kira alokasi yang dibutuhkan, alokasi waktu yang dibutuhkan berapa lama Pak? Merencanakan untuk di madrasah kita kan 3 proyek, salah satunya betul. proyek wirausaha buat bubur pedas dan menjualnya ini, yang kemungkinan besar menggunakan waktu sekitar 120 JP begitu. 120 JP. Yeah. Kita totalnya ada 316 JP. Ini 120 JP ya Pak ya, berarti masuk Maksimalnya, kemungkinan bisa juga berkurang. Berarti untuk satu proyek ini cocok nih alokasi waktunya. LK-nya juga sudah ada. Sudah disiapkan ya. Lembar kerjanya, kemudian juga mungkin ada rubrik penilaiannya juga di situ, kira-kira apa yang akan di ini. Itu salah satu contoh-contoh yang mungkin kami siapkan. Kemudian ini di tahap akhirnya, ini kan tahap pelaksanaan sudah ya Pak ya. Kemudian sampai lembar kerja rencana anggarannya juga sudah lengkap. Ini juga sudah oke. Ini rencananya untuk produknya. Ini direncanakan akan dilaksanakan kapan Pak? Sebenarnya secara bertahap sih ya. Ada beberapa kali uji coba untuk buat bubur pedas. Bukan hanya sampai jadi bubur pedasnya, tapi juga sampai bagaimana yang terbaik, termasuklah mungkin cara penyajiannya. Sampai pada akhirnya pokoknya intinya adalah mengajarkan siswa supaya mereka nantinya mungkin tergambar bagaimana nanti cara berjual beli bubur pedas gitu. Oke. Buat laporan.
Ini presentasi laporan. Ya. Termasuk sampai akhir tabel laporannya, perkembangan yang mungkin akan dinilai untuk siswa. Oke, sudah lengkap ya Pak ya? Alhamdulillah. Lengkap, dan ini mudah juga, dan ini sesuai juga dengan budaya tradisional kita, dan ini adalah kuliner tradisional kita yang konsumennya memang cukup banyak. Dan untuk masyarakat di luar kota Singkawang, saya rasa ini memang akan menjadi salah satu kuliner yang akan dicari oleh para wisatawan. Oke Pak, ini boleh nanti kita laksanakan di P5 PPRA kita, dan ini nanti kita letakkan di proyek yang pertama saja Pak, di semester ganjil. Boleh, alhamdulillah. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak juga. Alhamdulillah. Pak Nurul. Insyaallah nanti akan kami tindak lanjuti di tim, dan kemudian mungkin mulai pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal sekolah nanti. Siap. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali untuk wawancara persiapan P5 kita, dan kali ini kita akan berbicara, ngobrol langsung dengan salah satu ketua tim P5 di Mankota Singkawang. Beliau adalah Pak Gopuri SPD, Pak Gopuri SPD. Dan beliau sangat kompeten kayaknya dalam bidang hal ini. Secara khusus beliau itu ketua tim P5, temanya tentang kewirausahaan. Cocok dengan apa yang mungkin akan kita bahas. Jadi pertama terima kasih Pak Gopuri telah bisa ikut kami untuk ngobrol tentang P5. Begini Pak Go, saya kenalkan dulu nih, insya Allah rencana akan pelaksanaan P5 yang saya buat nih. Rencananya kami akan membuat P5 proyek gitu ya, dengan tema kewirausahaan. Kemudian topiknya adalah berwirausaha dengan membuat dan menjual bubur padas. Yang pastinya mungkin Pak Gopuri tahu persis tentang bubur padasnya. Ya, betul. Bubur padas yang memang salah satu kebanggaan masyarakat Sambas, Singkawang dan sekitarnya lah. Tidak asing dengan sebutan bubur padas. Nah, kira-kira dari tanggapan Pak Gopuri, kalau seandainya memang berwirausaha dengan membuat dan menjual bubur padas, pendapat Pak Gopuri gimana? Ya, baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang rasanya bisa menjadi salah satu yang diwawancarai dalam hal ini untuk pemenuhan tugas ya, Sat. Iya. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang kewirausahaan, tentang lebih khususnya lagi yaitu tentang berwirausaha untuk bubur padas ya. Iya. Nah, jadi memang ketika kita berwirausaha untuk bubur padas ini memang sangat, prospek ke depan itu sangat sangat bagus begitu ya, karena memang bubur padas ini selain dia itu makanan lokal, tetapi dengan adanya dikenalkan ke siswa yang mungkin belum banyak yang bisa membuat begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya itu bisa go nasional lah bubur padas ini. Karena memang kan kalau untuk di Singkawang ini Pak Gopuri, kita ketahui lah salah satu banyaknya tujuan pengunjung dari luar begitu, lumayan banyak begitu. Nah kan sangat memungkinkan sekali bubur padas ini kita kenalkan kepada orang-orang yang datang ke kota Singkawang untuk merasakan ya enaknya mungkin bubur padas tentunya itu kan harus dipersiapkan. Nah inilah mungkin kita perlu tanamkan kepada siswa ya. Selain daripada itu Pak Gopuri, yang mungkin perlu juga untuk kita tanamkan kepada siswa gitu ya, tentang bubur padas ini kan memang mereka harus, bukan memang harus gitu, maksudnya bubur padas ini kan selain daripada memang hanya sebatas bubur padas begitu, akan tetapi juga ada nilai yang diinginkan di situ. Salah satunya adalah mereka itu cinta atau
berakhlak terhadap alam begitu kan. Kalau bubur padas itu bahan asalnya, bahan pokoknya itu adalah dari alam yang tanpa bisa dibudidayakan begitu Pak Iya, ya. benar-benar. Ya. Jadi itu yang mungkin akan kita ajarkan kepada mereka. Gimana tanggapan Pak Guburi? Oke. Saya sangat setuju tadi ketika memang kalau kita lihat bahan dalam membuat bubur padas itu memang adanya itu di tempat-tempat tertentu, di hutan-hutan tertentu yang memang jika itu tidak dilestarikan atau tidak diberdayakan begitu mungkin punah begitu ya. Iya. Nah, begitulah. Iya. Jadi memang sangat bagus ya ketika memang ini diangkat sehingga nanti akan semakin banyak nih mungkin siswa-siswa kita yang bisa mencari atau bahkan nanti membudidayakan bahan-bahan yang ada begitu. Iya. Kalau saran dari Pak Guburi sendiri, kira-kira nanti kita akan memulai P5, P2RA ini kita mulai dari mana dulu nih Pak Guburi? Mungkin dari tahap pengenalan, mungkin begitu ya. Betul. Dan seterusnya mungkin dengan yang lain. Kira-kira gimana? Nah, jadi memang yang pertama yang kita lakukan itu tahap pengenalan tentu. Ya, pengenalan apa yang akan kita lakukan dalam proyek ini ya. Itu bisa kita lakukan mungkin dengan kita mengundang narasumber yang memang sudah berkecimpung di dunia bubur padas ini begitu kan. Nah, kemudian setelah mengenalkan itu maka nanti peserta didik itu sudah kita bisa tahap kontekstualisasi ya. Jadi peserta didik itu setelah mengenal yang mereka itu mulai merancang nih apa yang akan mereka siapkan begitu kan. Yang nanti pada akhirnya ujung-ujungnya itu adalah siswa bisa membuat, juga bisa menjual, bahkan berinovasi Ustaz. Bahkan inovasinya sekarang mungkin yang bisa dilakukan adalah bubur padas itu bisa dibawa kemana-mana begitu kan. Nah, salah satunya. Kalau sekarang kan mungkin bubur padasnya itu ya udah jadi dinikmati begitu ya. Tapi bagaimana nanti ke depannya bisa berinovasi, mungkin bisa dalam bentuk kemasan begitu kan, tinggal seduh atau apa gitu bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum itu udah pernah dengar istilah proyek P5? Lebih tepatnya memang ini adalah proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang diinginkan pada saat itu siswa selain mereka belajar pengetahuan yang sehari-hari kita belajar, mereka juga dibekali dengan ilmu bagaimana membuat satu produk yang produk itu nantinya bermanfaat. Manfaatnya bukan cuma sebatas manfaat biasa aja, tapi lebih kepada skill ya. Nah, akan tetapi di dalam proyek ini yang ditekankan adalah penanaman karakter atau nilai karakter pada siswa. Itu yang kita inginkan ya. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin sosialisasi tentang rencana pelaksanaan P5 kita dan P2RA kita. Apa yang akan kita laksanakan? Yang akan kita laksanakan adalah pernah mendengar bubur padas? Nah, pastinya tahu loh. Masyarakat Kota Singkawang, Sambas dan sekitarnya pasti tahu tentang bubur padas. Awalnya bubur padas itu memang dibuat oleh orang-orang Sambas, lebih khususnya adalah suku Melayu atau etnisnya Melayu lebih khususnya. Tapi ternyata bubur padas itu dinikmati oleh semua kalangan, sehingga suatu yang sangat baik budaya lokal kita jaga bubur padas. Nah, untuk di proyek ini kita akan berwirausaha dengan membuat bubur dan menjual bubur padas. Siapa yang udah tahu buat bubur padas? belum. Alhamdulillah. Umi udah bisa? Belum tahu buat? Siapa yang udah tahu buat bubur padas? Nah, bubur padas ini, sekali lagi, bubur padas ini yang nantinya proyek akhir kita adalah bagaimana membuat bubur padas bukan cuma sekedar bubur padas, akan tetapi memang sampai lebih kepada inovasi membuat bubur padas. Sekarang bubur padas kan sifatnya datang ke toko, pesan bubur padas, jadi makan. Begitu kan? Ya. Belum pernah terpikir kalau kita nanti sebenarnya di zaman online belinya di Singkawang, makannya di Jakarta. Bisa kan? Bisa.
bisa sangat banyak memungkinkan untuk itu. Nah, kita mungkin bisa berinovasi nantinya dari proyek kita ini, bagaimana menjadikan bubur pedas itu kita bisa jual online, salah satunya. Kemudian kita buat bubur pedas ini sejenis makanan instan siap saji. Kan bisa dibuat mungkin bentuk apa kayak energen gitu ya. Disiram air panas langsung jadi. Belum pernah ditemukan kan? Coba kita cari buat seperti itu. Lebih hebat lagi kalau seandainya bubur pedas bisa masuk ke restoran. Itu yang pastinya. Itu yang akan kita rencanakan. Siap untuk belajar bubur pedas? Ya. Jadi kita berinovasi seperti adanya adalah apa namanya produk lokal, budaya lokal kita untuk dijaga. Tidak hanya sebatas masyarakat Melayu yang mungkin menikmatinya, tapi kalangan umum juga bisa menikmati bubur pedas itu. Siap untuk ikut proyek ini? Siap. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.